Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan yang kita lakukan pada minggu lalu. Ya, minggu lalu kita telah mempelajari bahwasanya untuk membuat sebuah aplikasi basis data, yang kita perlukan adalah dua aplikasi. Yang pertama adalah PHP-RED, ya, yang kedua adalah SAM. Kalau untuk PHP-RED adalah nanti fungsinya adalah untuk melakukan desain dari web yang telah kita buat ataupun dari aplikasi yang kita buat, sedangkan yang kedua adalah SAM. SAM itu nanti berfungsi sebagai basis dari pengoperasian data yang kita buat, seperti itu. Jadi diibaratkan kalau PHP-RED itu dia adalah untuk melakukan desainnya, untuk SAM-nya ini adalah sebagai gerbang ataupun sebagai perantara ya, supaya kita bisa melakukan pengolahan data website ya, secara langsung ataupun nanti melalui PHP MySQL seperti itu ya. Oke, baik teman-teman semua, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk lebih mendalam lagi ya mengenai pembuatan aplikasi database ya ataupun membuat aplikasi database yang berbasis website. Kemarin kita telah mempelajari ya dasar-dasarnya ya, bagaimana cara kita untuk menginput database dan lain sebagainya ya. Untuk hari ini ya kita akan mempelajari ada beberapa hal ya. Yang pertama, kita nanti akan mempelajari bagaimana cara untuk input database lagi ya. Mungkin teman-teman ada yang lupa ya, nah, ataupun yang memang butuh di-refresh, nanti kita akan refresh kembali ya, dan tentunya lebih detail lagi. Yang kedua, teman-teman, kita nanti akan mempelajari tentang bagaimana cara kita untuk menambahkan icon ya. Kita nanti akan belajar bagaimana cara menambahkan icon pada menu-menu yang ada di aplikasi kita. Lalu nanti kita akan belajar bagaimana cara merubah tema atau theme ya teman-teman ya. Bagaimana cara kita untuk merubah tema dari aplikasi yang kita buat. Lalu nanti kita juga akan mempelajari bagaimana cara mendesain ya tampilan dari home ataupun tampilan dari halaman utama ya teman-teman ya. Supaya dia halaman utama itu tidak monoton teman-teman ya, seperti itu. Nah, dan yang terakhir ini mudah-mudahan yang terakhir ini waktunya cukup ya, karena takutnya kalau memang saya terlalu rapat materinya nanti malah akhirnya teman-teman gagal paham gitu ya. Tapi nanti saya usahakan saya akan menjelaskan sesimpel mungkin. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk membuat login ya, form login, dan juga nanti kita akan membuat login. Nanti kita akan membuat login, nanti bagaimana cara untuk membuat user login-nya, bagaimana cara untuk melakukan accepted ataupun aktivasi login-nya dari website ataupun dari web base yang ada seperti itu. Oke, ayah lagi ngajar sayang, udah. Nah, oke. Pertama kita akan melakukan input data, menambah icon, lalu merubah tema, lalu mendesain tampilan, dan juga membuat login ya teman-teman ya. Baik, saya akan share screen ulang ya. Saya akan share screen ulang. Di sini saya akan, pertama yang kita lakukan teman-teman adalah kita harus mengaktifkan SAM-nya terlebih dahulu ya. XAML-nya terlebih dahulu. Kita buka XAML-nya teman-teman. Nah, ini kita tinggal klik start ya untuk APC-nya, lalu MySQL-nya juga sama, kita klik start juga. Seperti itu. Lalu kita minimize. Lalu teman-teman sekarang yang kita lakukan adalah kita buka PHP-RED Classic-nya ya teman-teman ya. Tinggal diklik PHP-RED-nya. Nah, ketika diklik nanti dia akan muncul halaman seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik new project, teman-teman, untuk membuat project baru. Nah, umpamanya di project baru ini saya akan membuat
sebuah aplikasi database data penduduk ya, ataupun data penduduk yang ingin membuat, apa ya, mungkin ya, data penduduk yang ingin membuat ektp mungkin ya. Teman-teman nanti ke dalam prakteknya teman-teman bebas teman-teman ya, teman-teman boleh untuk mencari ataupun membuat database rumah sakit, database perhotelan, database kafe, dan lain sebagainya itu dibebaskan untuk teman-teman semua ya. Kurang lebih ini konsepnya nanti penugasannya sama seperti penugasan dari Microsoft Access yang dulu kita buat teman-teman ya. Jadi di sini saya mengajarkan dasar-dasarnya saja. Nah, lalu teman-teman nanti silakan membuat aplikasi sesuai dengan minat dan juga keinginan dari teman-teman semua, seperti itu. Oke, yang pertama project name-nya. Project name-nya saya akan namai dengan project apa ya, ektp ya. Ektp Bekasi umpamanya ya, ataupun iyalah boleh ya, ektp Bekasi ya. Ektp Bekasi, lalu di sini tinggal select datanya, silakan dipilih MySQL ini ya. Lalu di sini saya akan buat database baru ataupun create new database ya. Nama database-nya di sini saya tulisnya yaitu Bekasi ya. Nah, ini teman-teman jangan sampai lupa ya, project name-nya dan juga nama database-nya apa. Karena nanti ketika kita ingin merubah password ataupun ketika kita ingin mengaktifkan ID dan juga password login-nya, kita harus tahu database kita karena kita harus mengaktifkannya secara manual terlebih dahulu ya untuk awal-awal. Karena apa? Karena untuk awal-awal dia belum ada adminnya. Oleh karena itu kita harus memasukkan ataupun melakukan aktivasi secara manual di PHP My Admin-nya, seperti itu ya. Berarti di sini ya database-nya namanya adalah Bekasi, seperti itu ya. Lalu create database. Oke, sudah. Sekarang kita langsung klik create project, teman-teman. Nah, di sini tulisannya adalah database has no table, add table to the database to continue. Kita harus menambahkan tabel baru ya untuk membuat database-nya. Kalau aplikasi database ektp, pastinya yang diperlukan pertama adalah data penduduk, teman-teman ya. Tabel pertamanya adalah data penduduk. Jadi saya di sini rencananya akan membuat beberapa tabel, teman-teman ya. Kan kemarin itu saya hanya membuat satu tabel saja ya. Tapi di sini saya akan membuat beberapa tabel supaya datanya lebih kompleks dan juga lebih kita dalam pengaplikasiannya lebih mendalam lagi, teman-teman ya. Karena waktu kemarin itu hanya pengenalan saja, seperti itu. Di sini saya tulis data penduduk gitu ya. Data penduduk. Oke. Lalu di sini saya tulis namanya cukup 50 saja size-nya. Lalu di sini saya tik nick ya. Nick juga sama, cukup 20 mungkin ya. Atau 30 deh. Lalu di sini setelah nama nick, di sini saya tulis tempat lahir ya. Tempat lahir ya, di sini juga 50 saja. Lalu di sini tanggal lahir ya. Ingat teman-teman ketika teman-teman menulis field name ini, kalau memang ada spasinya jangan ditulis spasi ya, jangan diketik spasi, tapi diketiknya itu adalah underscore ya. Ini tanggal lahir ini saya mau pakai date and time, seperti itu. Lalu di sini tempat tanggal lahir, alamat. Atau tidak jangan alamat ya. Mungkin di sini kecamatan ya, karena di sini sudah Bekasi ya. Di sini kecamatannya, seperti itu ya. Lalu di sini sudah ada nama, nik, tempat lahir, tanggal lahir, kecamatan. Lalu di sini foto mungkin ya. Ataupun kita di sini aja foto gitu ya.
Nah, seperti itu. Lalu iya jenis kelaminnya belum ya, jenis kelaminnya belum belum saya ini ya, belum saya ubah, belum saya masukkan. Jenis kelamin. Oke. Oke. Lalu sini ada ID, nama, nik, tempat lahir, tanggal lahir, kecamatan, foto, jenis kelamin, lalu sudah mungkin ya. Nah, lalu di sini kita akan masukkan tabel baru. Nah, tabel baru ini isinya adalah user ya, tabel user teman-teman ya. Karena namanya aplikasi pasti harus ada usernya yang menjalankan ya. Jangan sampai semua orang bisa untuk mengakses aplikasi ini seperti itu. Yang pertama ID-nya apa ya? ID usernya apa? Lalu yang kedua emailnya apa? Lalu yang ketiga di sini ID, email, lalu password. Passwordnya apa? ID, email, password. Oke, cukup mungkin ya. Seperti ini saja. Tinggal, oh iya, foto ya mungkin kalau memang diperlukan ya. Saya setelah user ini, data penduduk, user, lalu saya akan tambahkan lagi tabel ya. Tabelnya ini mungkin di sini jadwal ya. Nama tabelnya itu jadwal. Jadwal input ya. Mungkin yang namanya ektp itu dia ada jadwal-jadwal inputnya ya, tanggal berapanya seperti itu ya. Nah, ini kita bisa masukkan juga jadwal inputnya, umpamanya di sini jadwal. Nah, ini kita nanti tulisnya kita tulis dalam bentuk deskripsi saja ya, seperti itu. Data penduduk, user, jadwal input, lalu saya masukkan umpamanya dokumentasi ya di sini. Dokumentasi di sini tanggalnya kita tulis tanggal berapa nanti ya. Kita di sini pakai date and time juga ya. Lalu di sini foto ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup seperti ini saja ya. Lalu kita klik save change. Lalu sebelum kita klik save change ya, bagusnya itu kita harus melihat dulu teman-teman ya. Kita harus melihat dulu kira-kira ini masih ada yang salah enggak ya. Karena kita harus cek dulu nih. Karena kadang-kadang kita suka kelupaan ya, ketika kita membuat eee, file name-nya ini kita menggunakan spasi ya. Jangan sampai kita menggunakan spasi, tapi kita hanya menggunakan yang namanya underscore, seperti itu. Nah, ini kan error kan? Nah, ini biasanya kalau seperti ini dia nanti ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang memang nanti harus kita perbaiki ya. Coba kita preview dulu apa yang terjadi. Oke, di sini data penduduk, home, lalu data penduduk di sini, add new data penduduk. Oke, di sini aman-aman saja ya. Nah, tapi di sini ada permasalahan. Nah, permasalahannya di mana? Permasalahannya ternyata di sini dia masih belum bisa untuk untuk menambahkan user dan juga belum bisa menambahkan yang namanya tadi itu kita menambahkan jadwal teman-teman ya, tidak apa-apa ya. Ya kita masuk ke data penduduk dulu, lalu di sini kita masuk ke database table ya. Lalu setelah itu coba kita lihat-lihat dulu ya.
Apa sayang? Jepit rambut. Nggak tahu ya. Itu mana mak? Di rumah. Itu sama dulu sama itu dulu sama dulu. Ini ayah lagi ini sayang. Ayah lagi ngajar. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ingin menambahkan tabelnya, teman-teman ya, teman-teman tinggal diklik data penduduknya ya, lalu diklik ini ya, change database connection ya. Bukan, maaf. Nah, ini ya. Teman-teman tinggal klik ini ya, apa namanya, manage database table. Nah, seperti itu ya. Nah, ini teman-teman kalau mau menambahkan tabel boleh ya ditambahkan seperti ini ya. Lalu teman-teman tinggal bikin user namanya ya, seperti itu. Ya, seperti ini. Lalu di sini ada ID user. Lalu di sini ada email. Lalu di sini ada password. Lalu di sini ada foto. Seperti itu ya, save change coba. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ada penduduk dan juga ada user seperti itu teman-teman ya. Tadi saya kemungkinan ada kesalahan teman-teman, makanya di PHP Red-nya itu tidak menerima. Nanti juga teman-teman kalau ada kesalahan begitu tidak usah panik ya, tinggal dibenahi saja datanya dan juga tinggal diperbaiki saja datanya. Oke. Saya akan preview lagi teman-teman ya. Ini preview ini fungsinya adalah untuk melihat nanti bagaimana keadaan dari database ataupun website yang kita buat teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Ketika nanti dia sudah diaktifkan ke dalam website seperti itu. Nah, di sini ada data penduduk, di sini ada user juga. Nah, seperti itu. Contohnya di sini saya ingin menambahkan data penduduk. Nah, ketika saya ingin menambahkan data penduduk, Pak, kok ini fotonya ya? Kok fotonya malah nggak bisa, saya tidak bisa memasukkan database, Pak, di fotonya, tidak bisa memasukkan gambar di fotonya, karena ini fotonya itu diketik, Pak, bukannya dimasukkan data. Caranya gampang, teman-teman. Caranya adalah kita masuk ke page-nya seperti ini, teman-teman ya. Nah, kita masuk ke page-nya seperti ini, lalu kita masuk ke data penduduk ya. Nah, ketika kita masuk ke data penduduk, ya ini kita masuk ya di sini ya. Lalu kita sudah ada di data penduduknya, kita klik add page, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kalau kita sudah klik add page ya, nanti dia akan ada dua. Pertama kan tadi cuma ada edit page aja ya. Nah, lalu ketika kita klik add page, teman-teman, nah kita nanti dia ada add page juga seperti itu. Nah, di bagian foto ini kita klik ya di bagian foto, lalu di sini nanti untuk foto field properties-nya kita klik file, teman-teman. Seperti itu, sesimpel itu. Ya, kalau sudah seperti ini coba kita lihat lagi tampilan utama atau tampilannya seperti apa ketika sudah diperbaiki ya. Kita klik preview ya. Nah, lihat teman-teman, di sini fotonya sudah berubah ya. Fotonya kita bisa update ataupun fotonya kita bisa masukkan gambar ke dalam fotonya ini seperti itu. Lalu di sini saya ingin klik user ya, saya ingin lihat usernya seperti apa karena kalau nggak salah usernya pun sama ya, usernya pun sama. Oke, di sini usernya aman-aman saja, ID usernya, emailnya, password, confirm password dan lain sebagainya. Oke, nah baik. Di sini sekarang data penduduk ya, mungkin saya di sini akan mengisi data penduduk ini menjadi tiga aja ya, tiga data ya. Mungkin untuk yang pertama saya akan isi namanya Yanti mungkin ya, nama penduduknya ya. Nicknya umpamanya 3, nah ini saya asal aja teman-teman ya, seperti itu. Nah, tempat lahirnya umpamanya di Bekasi. Nah, tanggal lahirnya mau kapan gitu ya, nanti silakan ditulis teman-teman semua. Ini karena internet saya sedang tidak bagus, jadi tanggal lahirnya ini kalau diklik nggak langsung muncul teman-teman, seperti itu. Saya klik 12 aja lah ya, asal aja ya. Harusnya ketika dia diklik nanti dia akan muncul teman-teman ya. Dia nanti akan muncul apa namanya? Dia nanti akan muncul langsung apa namanya kalendernya seperti itu ya. Kecamatannya umpamanya Tambelang gitu ya.
Lalu fotonya. Nah, ini fotonya tinggal kita masukkan. Ini ya fotonya. Oke. Jenis kelaminnya. Oh iya, jenis kelaminnya juga belum saya ubah ya. Jadi harusnya jenis kelaminnya itu kita hanya pilih aja, nggak usah memasukkan secara manual seperti ini. Jenis kelaminnya P ya, ataupun perempuan. Klik submit. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sudah? Oke. Saya sekarang sedang ingin merubah jenis kelaminnya, teman-teman ya. Jenis kelaminnya kan tadi kita berbentuknya itu berbentuk pengisian secara manual ya, ataupun di sini kan pakai text box ya. Lalu di sini saya ingin merubah jenis kelaminnya ini ke dalam pilihan, teman-teman, ataupun ke dalam checkbox ya, ataupun checklist box ya. Saya tinggal pilih di sini select, teman-teman ya, ataupun select ya, saya nggak pakai checkbox. Kalau teman-teman bisa mau pakai checkbox juga nggak masalah ya, sama aja seperti itu. Nah, lalu di sini ketika saya klik select, teman-teman, nah saya tinggal memasukkan datanya, teman-teman ya. Nah, ini kan ada data source ya. Nih, saya tinggal klik select data source, lalu saya klik yang titik 3 ini, seperti itu. Nah, lalu di sini saya tinggal enter value. Nah, seperti itu ya. Di sini umpamanya laki-laki, saya tulis L ya. Labelnya juga sama L. Lalu di sini untuk perempuan, saya tulis P. Ya, labelnya juga sama. P, seperti itu. Saya klik OK sekarang. Nah, coba kita lihat ya nanti bagaimana hasilnya. Add new data penduduk. Oke, di sini lihat teman-teman. Nah, ya. Di sini dia nanti jenis kelaminnya pun akan menjadi pilihan laki-laki atau perempuan, tidak ada yang lainnya, seperti itu. Oke, ini sudah selesai seperti ini. Lalu sekarang saya ingin membuat websitenya ini ya tampilannya ini bukan ada di atas tapi ada di samping pakai sidebar teman-teman ya. Caranya bagaimana ya? Yang pertama teman-teman kita klik project menu di sini. Nah, ya. Di sini kita pilih project menu. Lalu di sini teman-teman untuk menu stylenya ya. Karena di sini saya pakai fix stop ya, fix stop. Kalau pakai fix stop ini berarti dia ada di atas ini ya. Nah, ini saya bisa ubah-ubah teman-teman tampilan menunya seperti apa. Nah, ini banyak tampilannya ya. Di sini ada yang namanya refill, collapse sidebar, lalu ada fix stop, ada fix partial collapse sidebar dan lain sebagainya ya. Di sini coba saya ingin pilih static collapse sidebar ya. Nah, nanti apa yang terjadi? Coba kita lihat. Sekarang saya reload. Apa yang terjadi nanti? Nah, kalau saya pilih static sidebar tadi seperti yang tadi, ini seperti ini teman-teman datanya, ya. Jadi nanti dia ada di samping, pilihannya tidak di atas lagi, seperti itu. Kalau teman-teman mau pilih yang lain, itu boleh aja teman-teman ya. Umpamanya teman-teman mau pilih ini ya, refill collapse sidebar. Seperti apa nanti tampilannya? Coba kita lihat lagi, reload change. Nah, seperti ini. Kenapa kok kosong, Pak? Ya karena dia refill, teman-teman. Dia akan muncul ketika diklik. Nah, seperti itu. Tapi kalau nggak diklik, dia nggak muncul. Kita lihat ya, seperti itu. Nah, kalau saya lebih suka, ya ini memang based on selera teman-teman semua ya. Kalau saya lebih suka yang static collapse sidebar, seperti itu. Supaya dia lebih rame aja tampilannya, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini teman-teman, kalau teman-teman mau menambahkan tema ataupun teman-teman mau mengubah temanya itu sangat bisa ya. Caranya bagaimana? Teman-teman silahkan klik project theme ini ya. Di sini ada project tema ya, project theme. Nah, teman-teman silahkan pilih ya, teman-teman pilih mau pakai tema yang mana seperti itu teman-teman ya.
Teman-teman silakan pilih mau pakai tema yang mana. Ini banyak sekali nanti temanya ya, teman-teman ya, nih di sini ya. Di sini kan select template. Nah, select template itu artinya kita memilih tema ya. Nah, di sini ada berbagai macam tema yang bisa teman-teman pakai, teman-teman ya. Mungkin di sini saya pakai asal aja ya. Sketch indigo mungkin ya. Lalu di sini saya navbarnya variannya itu saya pilih light ya, saya pilih dia terang gitu ya. Saya klik oke. Nah, lalu saya reload sekarang bagaimana nanti halamannya. Nah, halaman nanti seperti ini teman-teman. Dia nanti akan menjadi terang halamannya ya, seperti itu. Nah, oke. Baik. Kalau sudah seperti ini, teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman nanti berarti sudah memiliki beberapa tampilan di sini, ada data penduduk dan juga ada user. Nah, sekarang saya ingin mengelola halamannya, teman-teman. Saya ingin mengelola homepage-nya seperti apa. Nah, karena saya pikir kalau homepage-nya seperti ini saja, ini tidak menarik, teman-teman. Ya, ini masa kok cuma tulisannya di dashboard aja gitu kan, tidak bisa menulis yang lain. Nah, saya ingin membuat homepage-nya ini lebih menarik lagi, teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman silahkan klik page design ya. Nah, lalu saya umpamanya di sini ingin menambahkan jumlah data yang masuk saja nih, ketika nanti orang-orang masuk ketika nanti usernya itu masuk, dia akan melihat, oh jumlah data yang masuk pada aplikasi ini sekian orang, seperti itu. Caranya bagaimana? Saya klik new section row, seperti ini, di sini no grid-nya saya hapus. Nah, lalu di sini tinggal saya masukkan record count ya. Jadi record count itu artinya adalah record perhitungan dari penyimpanan yang ada seperti itu. Saya klik data penduduk, saya masukkan. Nah, di sini ya. Sudah di sini teman-teman ya, sudah seperti ini. Coba saya ingin melihat nanti kalau sudah jadi seperti apa. Nah, ini ya. Data penduduknya di sini dia sudah ada, teman-teman. Data penduduknya sudah ada. Dia jadi ketika nanti dibuka ya dashboard-nya ataupun homepage-nya, dia langsung akan menyediakan informasi data berapa jumlah data penduduk yang ada, seperti itu. Lalu di sini saya ingin rubah lagi, ini saya nggak mau ya tulisannya ini the dashboard, jelek banget the dashboard. Nah, saya di sini akan ubah tulisannya dashboard-nya, caranya kita ke page design ya. Nah, kita akan ke page design. Nah, di sini kita klik header-nya itu teman-teman ya, di sini header-nya. Ini kan tulisannya ada masih the dashboard ya. Teman-teman bisa hapus tulisannya dan juga ganti tulisannya, yaitu halaman utama data penduduk umpamanya. Atau enggak website EKTP Bekasi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, saya pengen ubah, coba saya lihat dulu, saya intip dulu. Nah, ini sudah berubah teman-teman ya. Jadi website EKTP Bekasi seperti itu. Oke, lalu saya ingin menambahkan beberapa hal lagi di sini ya supaya dia lebih banyak informasinya teman-teman ya. Di sini umpamanya saya ingin menambahkan apa ya, chart ya. Saya ingin menambahkan chart. Caranya gampang, tinggal teman-teman klik new section row ya, seperti biasa dihapus grid-nya. Lalu teman-teman tambahkan, teman-teman mau pakai chart yang mana nih? Mau pakai bar chart, pie chart, line chart, polar area, donut, dan lain sebagainya. Saya pakai bar chart aja ya, seperti itu. Nah, kalau sudah masuk bar chart-nya, kita harus memilih nih, data apa yang akan kita masukkan ke dalam chart, teman-teman. Karena chart itu tidak akan terbentuk ketika tidak ada data yang dimasukkan, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita klik chart-nya, teman-teman ya, lalu kita di dataset, kita pilih, ya kita klik dataset-nya, lalu kita klik titik tiganya ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita klik data source, teman-teman ya. Data source, lalu klik titik 3 pada data source-nya. Nah, kita nanti akan masuk yang namanya di query builder, teman-teman. Teman-teman tinggal pilih query builder-nya ya. Saya klik query builder, oke.
Di sini saya akan masukkan tabelnya itu tabel data penduduk, ya. Saya tinggal klik add table. Nah, seperti itu. Lalu kalau sudah seperti ini bagaimana? Kalau sudah seperti ini, saya akan mengambil data-data apa saja yang akan saya masukkan ke dalam chart ataupun ke dalam kurva ya yang nanti akan tersaji pada halaman utama ataupun homepage seperti itu. Nah, di sini mungkin ini ya, ada tempat lahir dan juga ada kecamatannya seperti itu. Klik OK. Klik OK. Oke. Nah, coba kita lihat previewnya seperti apa. Kalau sudah ada chart-nya. Nah, ini sudah ada chart-nya, teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada datanya itu tambelang yang masuk ya. Coba kita akan tambahkan ya. Kita akan tambah datanya, coba ya. Data penduduknya, oke. Kita add new data penduduk. Tapi ini temanya kayak tema main-main ya. Tema websitenya itu kayaknya tema ini banget ya, tema apa? Tema untuk permainan banget itu ya. Cocoknya ini buat playground sebenarnya ya. Teman-teman nanti bisa lah ya pilih temanya yang memang disesuaikan dengan jenis data ataupun jenis aplikasi yang teman-teman buat seperti itu ya. Di sini nama umpamanya Jayadi gitu ya. Jayadi ini nick-nya berapa? Saya asal saja. Tempat lahirnya umpamanya di Jakarta ya. Lalu tanggal lahirnya saya klik 12 aja ya. Nanti biasanya kalau memang dia bagus koneksinya dia akan langsung muncul ya. Ketika diklik dia akan langsung muncul apa namanya? Dia akan langsung muncul apa namanya? Kalendernya seperti itu. Kecamatannya umpamanya tadi kan sudah ada Kecamatan Tambelang ya. Sekarang Kecamatan Cibitung contohnya. Lalu masukkan gambarnya nih, fotonya yang mana? Contohnya fotonya ini ya. Klik submit. Oh iya, jenis kelaminnya laki-laki. Klik submit. Oke. Coba kita lihat home-nya gimana nanti hasilnya. Nah, nanti dia ada Tambelang dan juga ada Cibitung di datanya seperti itu teman-teman ya. Nanti dia terupdate sendiri kalau memang Tambelang nanti ada 5 dia akan naik ya. Kalau memang Cibitung ada 5 dan nanti dia akan naik terus gitu ya dan lain sebagainya. Ini adalah cara untuk membuat tampilan kita lebih menarik. Nah, lalu di sini ada bacaannya itu new chart teman-teman ya. Saya nggak mau nih bacaannya new chart. Saya ingin ya bacaannya itu yaitu apa kurva data penduduk umpamanya seperti itu ya. Saya tinggal balik lagi ke sini. Saya tinggal balik lagi ke sini, lalu saya ke chart-nya ya. Lalu di sini ada title-nya. Title-nya di sini saya tulis kurva data penduduk gitu ya. Kurva data penduduk. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang saya akan preview lagi apa yang terjadi nanti. Nah, nanti dia akan seperti ini ya. Kurva data penduduk ya, seperti itu teman-teman semua. Oke, kalau sudah seperti inilah kita anggap ini sudah fix ya, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekarang saya ingin memasukkan user dan juga password-nya teman-teman sehingga dia nanti benar-benar hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memang mempunyai wewenang saja, seperti itu. Saya klik sekarang user ya. Saya klik add new user ya. Nah, sekarang ID usernya, umpamanya ID usernya ya udahlah user saja gitu ya. Lalu emailnya, umpamanya emailnya itu user@gmail.com seperti itu ya. Enter password, passwordnya umpamanya user juga gitu. Nah, di sini juga menariknya teman-teman di sini ada tingkat kesulitan dari passwordnya teman-teman ya, seperti itu. Kalau memang teman-teman ingin sulit sekali, nanti dia akan berubah ya, dia akan naik ya tingkat kesulitannya menjadi lebih sangat sulit. Tapi di sini karena memang saya passwordnya hanya user ya, pasti tingkat kesulitannya pun rendah seperti itu ya. Di sini saya ketik user lagi seperti itu. Nah, saya klik submit. Ingat jangan sampai lupa ya. Emailnya yaitu user@gmail.com. Tadi passwordnya adalah user seperti itu ya. Klik submit. Oke.
Kalau sudah seperti itu, sekarang kita sudah memiliki ID user, teman-teman, yang nanti ID user ini akan kita gunakan menjadi admin, teman-teman ya. Sekarang bagaimana caranya supaya dia ini nanti ketika masuk ke halaman ke websitenya ini, dia tidak akan langsung ke homepage, tapi masuk ke user dulu, masuk ke login ke kolom login dulu. Ya, caranya kita ke authentication, teman-teman ya. Kita klik authentication, lalu kita select login ataupun registration table. Nah, kita masukkan yaitu user, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu teman-teman di sini login modenya ya, login modenya saya di sini email only ya, sehingga saya akan masukkan email ketika saya ingin masuk ke dalam website yang saya buat ya. Allow user to register ya. Di sini boleh ya seperti itu. Di sini saya uncentang saja auto login after registration-nya. Oke. Di sini administrator approved account. Jadi ketika ada orang yang ingin mendaftar sebagai user, dia harus di-approve dulu oleh administratornya, teman-teman. Saya klik centang di sini, teman-teman ya. Oke, nah lalu di sini username file-nya ya, di sini username-nya saya pakai email ya. Lalu password-nya saya pakai password. Lalu user ID-nya saya pilih ID user. Lalu email field-nya saya pilih email. Lalu untuk profile fotonya saya kosongkan saja seperti itu ya. Lalu di sini kalau sudah seperti itu tinggal klik OK, teman-teman. Ingat ya, tadi kita apa saja? Emailnya itu tadi kita adalah user@gmail.com, lalu untuk passwordnya yaitu user juga. Kita klik OK sekarang ya. Oke, kalau kita klik OK, coba kita akan melakukan reload ya ke website yang telah jadi ataupun telah diupdate gitu ya. Kita reload, apa yang terjadi? Nah, dia harus masuk login dan juga dia harus memasukkan email dan juga passwordnya. Kita harus langsung masuk ke form login, teman-teman, seperti itu. Di sini ada tulisannya welcome to EKTP Bekasi. Oke, sudah bagus. Nah, di sini emailnya kita masukkan, teman-teman. user@gmail.com gitu ya. Di sini passwordnya yaitu user. Dan pasti dia tidak akan bisa untuk masuk, teman-teman. Karena belum apa? Karena apa? Karena belum di-approve gitu ya. Your account is not active. Please contact system administrator for more information. Ini gimana nih? Kok ini belum aktif akunnya gitu. Tapi di sini saya suruh ngontak sistem administrator, sedangkan saya di sini saya sendiri sistem administratornya ya, seperti itu. Caranya mudah, teman-teman. Caranya adalah kalau sudah seperti ini, kita langsung masuk ke dalam localhost-nya. Nah, bagaimana cara untuk masuk ke dalam localhost-nya? Kita buka web browser kita, teman-teman, melalui localhost. Nah, di sini saya ketik localhost. Nah, lalu di sini saya klik PHP My Admin, seperti itu. Nah, lalu kita cari, kalau sudah seperti ini, teman-teman, lihat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari database yang tadi kita buat. Ingat, di awal sekali tadi saya telah memberitahukan teman-teman harus menghafal database-nya teman-teman, namanya apa. Nah, tadi sudah kita hafal ya. Di sini database-nya adalah Bekasi. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Nah, kita database-nya itu sudah ada Bekasi di sini. Di sini ada data penduduk dan juga ada user. Nah, usernya ini tinggal kita klik, teman-teman. Nah, ketika usernya kita klik, ya kita lihat saya coba cek di strukturnya dulu. Nah, lihat ya di sini ya. Di sini ada berbagai macam hal ya, ada ID user, ada email, ada password, ada login session key dan lain sebagainya. Tapi yang saya garis bawahi di sini lihat, ada account statusnya. Akun statusnya di sini pending, teman-teman. Nah, caranya gimana supaya dia ini tidak pending ya? Karena kalau dia pending artinya ya dia belum disetujui dong, seperti itu ya. Caranya bagaimana? Kita kembali lagi ke browse, teman-teman ya. Lalu kita klik edit di sini. Nah, kita klik edit, lalu di sini di bacaan pendingnya, teman-teman, kita hapus pendingnya menjadi aktif.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Berarti ini tandanya akun statusnya sudah diaktifasi ataupun sudah disahkan teman-teman ya, sehingga nanti dia bisa masuk dan juga login. Kita klik go. Nah, ini sudah masuk. Coba sekarang kita masuk ke PHP Red-nya lagi teman-teman ya. Di sini kita reload dulu. Oke. Coba saya di sini masukkan email saya. Emailnya tadi apa? user@gmail.com ya. Lalu passwordnya adalah user. Nah, coba kita lihat ya apakah dia bisa masuk. Nah, oke, ternyata dia bisa masuk, teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-temannya yang dapat kita kerjakan. Oh ya, ada satu hal lagi teman-teman ya yang perlu kita ubah di sini. Ini mohon maaf saya kelupaan ya. Nah, ini kan ada bacaan home, teman-teman ya. Di sini kan ada bacaan home, data penduduk, dan juga user. Saya ingin menambahkan icon-icon di sini supaya lebih menarik lagi, ya. Caranya bagaimana? Caranya kita klik project menu, ya. Lalu umpamanya di sini saya ingin menambahkan icon ya ke dalam home. Saya klik home-nya, ya. Lalu saya klik di sini pick, ya. Lalu di sini saya search saja. Saya search umpamanya home ya. Kira-kira ikonnya seperti apa kalau home? Nah, ternyata ini ya. Bolehlah masuk ini ya, memang pas ya. Klik OK. Lalu untuk data penduduk. Data penduduk ini apa nih kira-kira datanya? Coba saya ketik data saja ya. Teman-teman bisa melakukan pencarian dengan mengetik ataupun teman-teman bisa scroll ke bawah ya, seperti itu. Nah, data penduduknya saya sudah masukkan, lalu usernya. Usernya saya akan masukkan lagi, usernya apa kira-kira nih, ikonnya. Teman-teman bisa seperti itu teman-teman ya. Teman-teman bisa scroll seperti ini, kira-kira mau pakai yang lebih, mau teman-teman mau memakai data yang seperti apa, ataupun gambar yang seperti apa, ya, icon yang seperti apa, tapi menurut saya itu akan menghabiskan waktu ya. Saya lebih suka untuk langsung klik saja user, kira-kira kalau user itu ada nggak sih? Nah, kalau ada, tinggal kita pilih, kira-kira kita mau pilih icon yang mana nih, seperti itu. Contohnya saya pakai user yang ini. Saya klik OK. Kalau saya klik OK, sekarang saya tinggal reload change saja. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ketika dia di-reload, nah dia nanti akan mempunyai icon-icon di setiap tombol-tombol yang ada. Seperti itu teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti bisa untuk merubah sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Mau dia ini kurvanya ada 2, yang pertama tuh kurvanya tadi kan kalau saya kan kurvanya kan ada yang di kecamatan dan juga di tempat lahir ya. Mungkin teman-teman di sini kurvanya ada yang kurva ditambahkan menjadi kurva gender juga ya dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman tambahkan dan juga teman-teman modifikasi sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk penjelasan mengenai pembuatan aplikasi dengan bantuan PHP Red dan juga XAMPP ya. Silakan teman-teman dipraktekkan ya. Dipraktekkan sesuai dengan apa yang saya ajarkan teman-teman semua, tapi di sini aplikasinya dibebaskan ya. Aplikasinya dibebaskan, silakan teman-teman mau membuat aplikasi apapun itu bebas teman-teman ya. Lalu di sini untuk datanya juga di sini kan hanya ada data penduduk dan juga user. Teman-teman bisa memasukkan berbagai macam data, umpamanya data penduduk, di sini ada data penduduk, user, galeri, ya dokumentasi dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa menambahkannya seperti itu ya. Caranya bagaimana sih menambahkannya? Menambahkannya yang tadi seperti yang saya jelaskan teman-teman, tinggal diklik database-nya lalu diklik ini ya, diklik manage database table ya. Nah, teman-teman tinggal ditambahkan saja datanya, seperti itu. Oke, silakan nanti dipraktekkan teman-teman ya. Jika ada kesulitan, silakan teman-teman untuk menjapri saya ya. Semoga teman-teman bisa memperoleh pengalaman yang menarik dari apa ya, teman-teman memperoleh pengalaman yang menarik dari mata kuliah ini karena menurut saya dengan adanya pelatihan ataupun pembelajaran mengenai pembuatan aplikasi tanpa coding ini, teman-teman mempunyai pengalaman yang lebih baik dibandingkan dengan lulusan-lulusan yang lain. Kenapa? Teman-teman di sini sudah memiliki skill yang memang jarang dimiliki oleh orang-orang, sehingga ini menjadi portofolio yang sangat bagus untuk teman-teman semua nanti ketika teman-teman ingin memulai dunia usaha atau ketika teman-teman ingin masuk ke dalam sebuah pekerjaan. Ya, saya harap teman-teman bersungguh-sungguh ya dalam mempraktekkan
teori kali ini ataupun dalam mempraktekkan tugas kali ini. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian untuk perkuliahan kali ini. Silakan dipelajari dan juga dipraktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.